Nike Ardilla menghentikan syuting untuk membaca surat penggemar. Kata-katanya buat semua menangis di tengah gemerlap Jakarta yang sibuk. Suara musik pop mengalun lembut dari sebuah studio rekaman yang modern. Di dalam ruangan itu, suasana penuh energi, dengan lampu-lampu berkilauan dan para penggemar yang bersemangat menunggu kedatangan sang bintang. Namun, di balik senyuman dan sorakan, terdapat keraguan yang menghantui seorang penyanyi muda bernama Nike Ardilla. Apakah seorang bintang harus selalu tersenyum, meski hatinya terasa berat? Pertanyaan ini menggelayuti pikiran Nike saat dia berdiri di depan cermin, memandang refleksinya. Dia adalah sosok yang karismatik, dengan rambut hitam panjang yang tergerai dan mata yang bersinar penuh semangat. Namun, di balik penampilannya yang memukau, ada perasaan tertekan yang menggerogoti jiwanya. Dia merasa terjebak dalam tuntutan untuk selalu tampil sempurna dan harapan yang menggunung dari para penggemar dan industri hiburan. Sore itu, Jakarta diselimuti oleh udara lembab yang khas, membuat suasana terasa semakin menyesakan. Dengan suhu yang tidak terlalu panas, namun cukup untuk membuat keringat mengalir di dahi, Nike berjalan ke ruang rekaman dengan langkah berat. Dia merasakan tekanan dari setiap sudut, dari para produser yang menuntut karya terbaik, hingga paparazzi yang selalu mengintai, menunggu kesalahan sekecil apapun untuk dijadikan berita. Di sampingnya, Lina, sahabat dan penata gaya setia, berusaha menghiburnya. Lina adalah sosok yang selalu bisa membuat Nike tersenyum, dengan gaya berbusana yang mencolok dan kepribadian yang ceria. Nike, kamu harus ingat, kamu bukan hanya seorang bintang. Kamu adalah Nike Ardilla yang memiliki suara dan cerita yang bisa mengubah hidup orang, katanya, berusaha memberikan semangat. Namun, saat Lina menyampaikan kata-kata itu, Nike hanya bisa tersenyum tipis. Tapi, Lina, bagaimana jika suara itu tidak lagi didengar? Bagaimana jika semua ini hanya ilusi? Dia merasakan kepingan harapannya mulai runtuh. Nike merasa terasing dari penggemarnya, seolah ada jurang yang memisahkan mereka. Dia tidak ingin menjadi sekadar produk industri yang dipasarkan, tetapi dia juga tidak tahu bagaimana cara menghubungkan kembali hatinya dengan orang-orang yang mengaguminya. Saat dia memasuki ruang rekaman, Nike merasakan ketegangan di udara. Para musisi sudah siap, dan mereka menunggu instruksi darinya. Namun, pikirannya melayang jauh, teringat pada surat-surat yang sering ia terima dari para penggemar. Salah satu surat itu, dari seorang pemuda bernama Rizky, selalu menarik perhatiannya. Rizky adalah seorang penggemar setia yang menulis tentang perjuangannya melawan depresi, bagaimana lagu-lagu Nike memberinya kekuatan untuk melanjutkan hidup. Namun, dalam kesibukannya, Nike seringkali lupa untuk membacanya. Siap untuk merekam, Nike, tanya produser, memecah lamunan Nike. Dia mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi ketidakpastian. Saat dia mulai menyanyi, suara merdu dan penuh emosi itu mengisi ruangan, tetapi di dalam hatinya, ada rasa kosong yang tidak bisa diisi oleh nada-nada indah tersebut. Dia merasa seperti sedang bersembunyi di balik topeng, menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Melodi mengalun, dan para penggemar di luar studio menyaksikan pertunjukan dengan antusias. Namun, Nike merasa terputus dari semua itu. Dia tahu, di luar sana, ada orang-orang yang mencintainya, tetapi dia tidak tahu lagi bagaimana cara menjangkau mereka. Dia merasa terjebak dalam dunia yang tidak membiarkannya menjadi dirinya sendiri. Saat sesi rekaman berakhir, Nike mundur ke sudut ruangan, menarik napas panjang. Dia ingin berbicara dengan Lina, tetapi ketika dia menemukan sahabatnya, Lina sudah terlibat dalam percakapan dengan beberapa anggota tim. Nike merasa kesepian di tengah keramaian, seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkannya dari dunia luar. Dalam keheningan,
dia memutuskan untuk membuka salah satu surat Rizky yang sudah lama ia simpan di dalam tas. Dengan tangan yang bergetar, dia mulai membaca. Kata-kata itu mengalir seperti air, mengungkapkan rasa sakit dan harapan yang mendalam. Nike, setiap kali saya merasa putus asa, suara Anda adalah pelita dalam kegelapan. Anda mengajari saya untuk bertahan, tulis Rizky. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Nike saat dia menyelesaikan surat itu. Dia merasakan beban di hatinya mulai sedikit terangkat, seolah Rizky sedang berbicara langsung kepadanya, mengingatkan bahwa dia tidak sendirian. Tatapan kosong yang menyelubungi wajahnya perlahan berganti menjadi keharuan. Dia tahu, saat itu, dia perlu berhenti sejenak, mendengarkan suara-suara yang selama ini terabaikan. Nike Ardila harus menemukan kembali jati dirinya. Di tengah kesibukan studio, Nike Ardila merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Meskipun dia berhasil menciptakan musik yang menyentuh hati banyak orang, perasaannya sendiri sepertinya terjebak dalam kegelapan. Setelah sesi rekamannya melelahkan, dia kembali ke ruang ganti untuk beristirahat sejenak. Di sana, matanya tertuju pada tumpukan surat penggemar yang menumpuk di sudut ruangan. Salah satunya menarik perhatian Nike. Dengan rasa ingin tahu, dia meraih surat tersebut. Ternyata, itu adalah surat dari Rizky, seorang penggemar yang selama ini mengaguminya. Dalam surat itu, Rizky menceritakan perjuangannya melawan depresi dan bagaimana lagu-lagu Nike memberinya harapan saat dia merasa terpuruk. Musikmu adalah cahaya dalam kegelapan hidupku, tulisnya. Setiap kata dalam surat itu seolah berbicara langsung kepada Nike, membangkitkan perasaan haru di dalam dirinya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Rizky duduk di meja belajarnya yang sederhana. Dia mengenang perjalanan hidupnya yang penuh liku. Setiap kali dia merasa terjebak dalam kesedihan, lagu-lagu Nike selalu menjadi pelarian. Dia sering menghabiskan waktu berjam-jam mendengarkan lagu-lagu itu, menghayati setiap liriknya. Rizky tahu bahwa dia harus berbagi kisahnya dengan Nike, berharap bisa merasakan kedekatan meski hanya melalui surat. Di studio, setelah membaca surat Rizky, Nike merasa tergerak. Dia ingin sekali bertemu dengan Rizky dan mendengarkan langsung kisahnya. Namun, saat dia berusaha menghubungi tim manajemennya, tekanan dari produser dan media mulai terasa. Mereka terus-menerus menuntut Nike untuk mempertahankan citranya yang sempurna. Kamu harus tampil ceria, Nike. Itu yang diharapkan penggemar, kata salah satu produser dengan nada tegas. Kritikan dari media pun semakin tajam. Mereka mulai mengaitkan Nike dengan isu-isu negatif, mengklaim bahwa dia tidak tulus dalam menyampaikan cerita hidupnya. Hal ini membuat Nike semakin tertekan. Dia merasa terasing, seolah semua orang mengharapkannya menjadi sosok yang tidak bisa dia capai. Di sisi lain, Lina, sahabat sekaligus stylistnya, terus berusaha memberi dukungan. Nike, kamu harus ingat, kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang mencintaimu dan menghargai karyamu. Jangan biarkan mereka mengubah siapa dirimu, kata Lina dengan penuh empati. Malam itu, Nike merenung di kamarnya. Dia teringat akan surat Rizky dan perasaannya yang mendalam tentang musik dan koneksi yang ingin dia bangun dengan penggemarnya. Aku perlu melakukan sesuatu, gumamnya. Dia memutuskan untuk mengadakan sebuah acara khusus di mana dia bisa berinteraksi langsung dengan penggemar, termasuk Rizky. Acara ini akan menjadi kesempatan untuk berbagi cerita dan merasakan dukungan dari mereka yang telah setia menemaninya. Dengan semangat yang baru, Nike menghubungi tim manajemennya dan memberitahu mereka rencananya. Aku ingin mengadakan pertemuan dengan penggemar. Aku ingin mendengar cerita mereka dan berbagi perasaanku juga,
ucapnya dengan tegas. Meski ada penolakan dari produser, Nike tetap bersikukuh. Dia merasa bahwa inilah saatnya untuk kembali terhubung dengan fans dan menemukan kembali jati dirinya sebagai artis. Di media sosial, kabar tentang acara itu mulai menyebar. Penggemar mulai bersemangat, mereka membagikan berita tersebut dan menunjukkan dukungan mereka. Banyak yang berkomentar dengan harapan bisa datang dan berbagi cerita dengan Nike. Aku tidak sabar untuk bertemu Nike. Ini kesempatan langka, tulis salah satu penggemar. Reaksi positif ini membuat Nike merasa lebih berani. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana perasaan Rizky saat mendengar berita ini, pikir Nike, harapannya semakin besar. Dia tahu bahwa acara ini bisa menjadi titik balik baginya, tidak hanya untuk mengatasi tekanan dari luar, tetapi juga untuk membangun koneksi yang lebih dalam dengan para penggemar. Sebelum mengakhiri harinya, Nike mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap fokus pada tujuan. Ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang kita semua, katanya kepada dirinya sendiri. Dengan semangat baru dan harapannya membara, dia bersiap menghadapi tantangan di depan. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk mengikuti perjalanan Nike Ardilla dan mendukung kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita bersama-sama membangun komunitas yang saling mendukung. Di tengah keramaian yang menggema di studio tempat Nike Ardilla mengadakan acara khusus untuk penggemarnya, suasana terasa tegang dan penuh harapan. Penantian itu mencapai puncaknya ketika Nike melangkah ke panggung, dikelilingi oleh cahaya lampu yang menyinari wajahnya. Di matanya, ada keharuan yang mendalam, mencerminkan rasa syukur sekaligus ketidakpastian. Hari ini adalah hari yang akan mengubah cara pandangnya terhadap dunia yang selama ini mengelilinginya. Rizky, penggemar setianya, telah mengirimkan sebuah surat yang menyentuh hati. Nike merasa tergerak untuk membacanya di depan semua orang. Dia tahu ini adalah langkah besar, membuka diri di depan ribuan pasang mata. Namun, ada sebuah dorongan kuat dalam dirinya untuk berbagi, untuk menunjukkan bahwa di balik sosok bintang yang glamor, ada manusia biasa yang juga merasakan beban hidup. Dengan suara bergetar, Nike mulai membaca surat Rizky. Kata-kata dalam surat itu mengalir seperti aliran sungai yang membanjiri hati semua yang mendengarkan. Kepada Nike, kau adalah cahaya dalam kegelapan hidupku. Setiap lagu yang kau nyanyikan membantuku bertahan saat rasa putus asa datang. Aku berjuang melawan depresi, dan kau adalah alasan aku masih bisa tersenyum. Setiap kalimat yang Nike ucapkan membuat suasana semakin emosional. Dia bisa melihat beberapa penggemar mulai mengusap air mata, sementara yang lain memegangi tangan satu sama lain, menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Nike melanjutkan membaca, merasakan betapa mendalamnya perasaan Rizky. Aku tahu kau juga merasa tertekan dengan semua ini. Kita semua memiliki perjuangan masing-masing, dan aku ingin kau tahu, kau tidak sendiri. Di tengah bacaan itu, Nike mendengar isakan halus di antara kerumunan. Dia menatap wajah-wajah yang penuh haru, dan tiba-tiba, dia merasakan beban emosional yang selama ini dipendamnya mulai mengalir keluar. Dia berbicara dengan jujur, aku merasa terjebak dalam ekspektasi orang-orang. Kadang aku lupa siapa diriku sebenarnya. Tapi saat membaca surat ini, aku menyadari betapa pentingnya kita saling mendukung. Ketika surat itu berakhir, suasana di dalam ruangan terasa sangat intim. Nike menatap para penggemar, melihat ketulusan di mata mereka. Tiba-tiba, seorang penggemar dari barisan depan berdiri dan mengangkat tangannya. Saya juga ingin berbagi, teriaknya, suaranya penuh semangat. Saya bernama Andi, dan saya berjuang melawan kecemasan. Musikmu, Nike, adalah pengobatan terbaik bagi saya.
Kata-kata Andi memicu reaksi dari penggemar lain. Satu persatu, mereka mulai berbicara, menceritakan kisah hidup mereka yang penuh tantangan. Ada yang menceritakan kehilangan orang terkasih, ada yang berbagi tentang perjuangan melawan penyakit mental, dan ada pula yang mengungkapkan rasa kesepian yang mendalam. Nike mendengarkan dengan seksama, hatinya semakin tergerak oleh keberanian mereka. Saat momen itu berlangsung, Nike menyadari bahwa dia tidak sendirian. Di tengah keramaian, mereka semua saling mendukung, menciptakan ruang aman untuk berbagi. Dia merasa seolah-olah dikelilingi oleh keluarga yang saling memahami, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, beban di pundaknya terasa sedikit lebih ringan. Namun, di tengah kehangatan itu, Nike merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah suara dalam dirinya berbisik, menuntut perhatian. Dalam keramaian, dia mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Mengapa semua orang di sini begitu terbuka? Kenapa semua orang merasa terhubung dengan satu sama lain sambil mengabaikan dirinya? Dia mulai meragukan apakah ini semua sekadar sebuah momen atau sesuatu yang lebih besar. Kemudian, saat dia melihat ke arah Rizky, dia merasakan jantungnya berdebar. Rizky berdiri di belakang kerumunan, matanya penuh harapan dan ketulusan. Dia mengangkat tangan, memberi isyarat agar Nike mendekat. Dia tahu ada sesuatu yang ingin disampaikan Rizky, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dengan ragu, Nike mendekat. "Rizky, apa yang ingin kau katakan?" tanyanya, suaranya bergetar. Rizky menatapnya dalam-dalam, seolah-olah mencari cara yang tepat untuk mengungkapkan segalanya. "Nike, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku adalah orang yang menulis surat itu. Namun bukan hanya itu, aku juga memiliki cerita tentang bagaimana kita terhubung." Semua orang terdiam, menunggu kata-kata Rizky selanjutnya. Dia melanjutkan, "Aku adalah salah satu dari banyak orang yang merasa terasing, dan aku telah mengikuti perjalananmu selama bertahun-tahun. Ketika aku mendengar bahwa kau merasa tertekan, aku merasa perlu untuk memberitahumu bahwa ada banyak dari kita yang merasakan hal yang sama. Tapi ada satu hal yang tidak kau ketahui." Nike merasakan jantungnya berdegup kencang. "Apa itu?" tanyanya, suaranya penuh rasa ingin tahu. Rizky menarik napas dalam-dalam, dan dengan suara yang tegas dia berkata, "Aku bukan hanya penggemar, Nike. Aku juga seorang penulis. Dan semua surat yang kukirimkan selama ini bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk diriku sendiri. Aku ingin kau tahu bahwa setiap kata yang kau nyanyikan, setiap lirik yang kau tulis, menginspirasi kami untuk tetap bertahan." Ketika Rizky berkata demikian, sebuah kesunyian menyelimuti ruangan. Nike merasakan berat di dadanya, tetapi juga sebuah kelegaan. Dia menyadari bahwa semua orang di sini memiliki peran dalam hidupnya, dan mereka saling menguatkan satu sama lain. "Tapi ada satu hal lagi yang perlu kau ketahui, Nike," Rizky melanjutkan dengan nada serius. "Aku tidak hanya menulis untuk diriku sendiri. Aku juga menulis dengan harapan bahwa suatu hari kau akan mendengar dan memahami kami." Di saat itu, Nike merasakan sebuah pencerahan. Dia memahami bahwa perjuangan yang dia alami bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga milik banyak orang. Dia pun menyadari bahwa dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang artis, dia memiliki tanggung jawab untuk lebih dari sekadar menyanyi. Dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa berbicara, menjadi jembatan antara harapan dan kenyataan. "Terima kasih, Rizky," kata Nike dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku berjanji akan mendengarkan dan berusaha untuk lebih terhubung dengan kalian semua."
Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, sorakan dan tepuk tangan menggema di seluruh studio. Nike merasa beban di hatinya mulai terangkat. Dia bukan lagi sekadar bintang pop, dia adalah bagian dari sebuah komunitas, sebuah keluarga yang saling mendukung dan memahami. Dan di saat itu, dia menyadari bahwa cinta dan dukungan dari penggemar bukanlah sesuatu yang harus dia cari, tetapi sesuatu yang sudah ada di sekelilingnya, menunggu untuk ditemukan. Acara itu berakhir dengan harapan baru. Nike Ardilla berdiri di panggung, dikelilingi oleh para penggemarnya yang penuh semangat, dan untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar hidup. Di tengah kesibukan Jakarta yang tak pernah berhenti, Nike Ardilla merasakan angin segar yang baru saja memasuki hidupnya. Setelah momen emosional saat membaca surat Rizky di depan banyak orang, Nike menyadari bahwa hidupnya tidak hanya tentang mencapai kesuksesan atau memenuhi ekspektasi. Dia telah menemukan kekuatan dalam kerentanan dan kejujuran, dan hal ini mengubah pandangannya terhadap dunia hiburan. Setelah acara itu, Nike memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam karirnya. Dia ingin menciptakan album baru yang tidak hanya menampilkan suara dan bakatnya, tetapi juga mencerminkan pengalaman, perjuangan, dan harapan yang dibagikan oleh para penggemarnya. Dia ingin musiknya menjadi jembatan yang menghubungkan dirinya dengan orang-orang yang telah menginspirasi dan mendukungnya. Dalam sebuah pertemuan dengan Lina, sahabatnya, Nike bersemangat membahas ide-ide untuk album baru. Lina, aku ingin album ini menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar lagu-lagu pop. Aku ingin setiap lagu menceritakan kisah nyata, kisah yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Kita bisa menyertakan cerita dari para penggemar, termasuk Rizky, ucap Nike, sambil menggenggam tangan sahabatnya dengan semangat. Lina tersenyum lebar. Aku tahu kamu bisa melakukan ini, Nike. Ini adalah langkah yang berani, tapi kamu pasti bisa melakukannya. Kita akan bekerja sama untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Dengan semangat yang menggebu, Nike mulai menulis lagu-lagu baru. Dia menghabiskan waktu berjam-jam mendengarkan cerita-cerita dari penggemar yang menghubunginya melalui media sosial. Setiap cerita memberikan inspirasi baru, dan dia merasa terhubung dengan mereka lebih dalam dari sebelumnya. Proses kreatif ini tidak hanya menyembuhkan dirinya, tetapi juga memberi harapan baru bagi banyak orang yang merasa terasing. Sementara itu, Rizky, yang telah terinspirasi oleh keberanian Nike, memutuskan untuk mengambil langkah positif dalam hidupnya. Dia mulai menghadiri sesi terapi untuk mengatasi depresi yang telah mengganggu hidupnya selama bertahun-tahun. Dengan dukungan dari teman-temannya dan semangat baru dalam hidupnya, Rizky merasa bahwa dia tidak sendirian. Dia mulai berbagi pengalamannya di jejaring sosial, menjadi suara bagi mereka yang juga berjuang dengan kesehatan mental. Nike dan Rizky akhirnya bertemu dalam sebuah acara yang diadakan untuk merayakan peluncuran album baru Nike. Saat Rizky berdiri di depan panggung, melihat Nike yang bersinar dengan percaya diri, dia merasakan campuran kegembiraan dan rasa syukur. Ketika Nike mengumumkan bahwa salah satu lagu di album tersebut terinspirasi oleh suratnya, air mata kebahagiaan mengalir di wajah Rizky. Terima kasih, Nike. Kamu telah memberi banyak orang harapan. Aku merasa lebih hidup sekarang, ucap Rizky dengan penuh emosi. Nike tersenyum, menyadari betapa jauh perjalanan mereka berdua. Kita saling menginspirasi, Rizky. Mari kita terus berbagi cerita dan mendukung satu sama lain. Acara itu bukan hanya peluncuran album, tetapi juga sebuah perayaan dari perjalanan mereka berdua. Nike mengajak semua penggemarnya untuk berbicara tentang perjuangan mereka, menciptakan ruang aman bagi semua orang untuk berbagi dan saling mendukung. Dia menyadari bahwa menjadi seorang artis bukan hanya tentang tampil di atas panggung,
tetapi juga tentang menggunakan suaranya untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Saat acara berakhir, Nike mengajak semua yang hadir untuk terlibat lebih jauh. Jika kalian merasa terhubung dengan cerita ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah video ini. Cerita kalian sangat berarti bagi saya, dan saya ingin mendengar dari kalian. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan jika kalian ingin mengikuti perjalanan saya ke depan, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan momen-momen penting lainnya. Dengan kata-kata tersebut, Nike mengajak penggemarnya untuk menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung. Dia ingin semua orang tahu bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Saat dia melangkah dari panggung, dia merasa lega dan penuh harapan. Dia telah menemukan kembali makna dari hidupnya dan perannya sebagai seniman. Dalam momen terakhir, kamera menyorot wajah Nike yang bersinar, menandakan awal baru dalam hidupnya. Dia tidak hanya seorang bintang, tetapi juga seorang teman, pendengar, dan inspirator. Dia menyadari bahwa keaslian dan keberanian untuk berbagi cerita adalah kekuatan terbesarnya. Saat penonton menyaksikan momen tersebut, mereka merasakan ikatan emosional yang mendalam, mengingatkan mereka bahwa di balik setiap bintang ada perjalanan yang penuh liku. Cerita Nike Ardilla adalah pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada koneksi manusia yang tulus. Dalam dunia yang kadang terasa sepi, berbagi cerita dan mendengarkan satu sama lain bisa menjadi jembatan untuk saling memahami dan mendukung. Mari kita bawa semangat ini dalam hidup kita sehari-hari, karena setiap cerita berharga dan setiap suara layak didengar.